Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira Putri Sahanatur channel Kampus Bisa dan episode Tutorial Anti-Snap. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajarkan para gamer profesional mengalir kepada pemula untuk menggunakan controller PC Remote. Apa itu PC Remote? PC Remote merupakan aplikasi dari HP Android dan tablet yang digunakan untuk bermain menggantikan controller. Maksudnya istilah lain, controller di dalam HP Android itu sendiri. Nah, ini mungkin kalian pasti khawatir kan kalau controller kalian sering rusak karena terlalu sering memakai tombol-tombol ataupun membutuhkan waktu biaya yang mahal. Karena kan ada controller itu kan tidak terlalu murah ya. Aku sih pernah beli waktu akhir April lalu tuh sebagai dari karyawanku beli controller yang ada Xbox sama itu. Tapi sengaja nggak aku keluarin karena takutnya aku bakal jarang pakai supaya biar awet. Nah, maka bagaimana cara mengawetkan yang terbaik adalah cuma satu, harus download aplikasi PC Remote yang seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi di HP aku tuh yang pernah aku pakai sejak tahun 2023 ya. Jadi aku tuh kalau misalnya controller yang rusak ataupun mau mengawetkan seperti ini. Nah, maka dari itu saya akan mengajarkan bagaimana para gamer profesional bagaimana cara menggunakan aplikasi PC Remote. Yang pertama, kalian download aplikasi PC Remote di Google Play Store ataupun di App Store ya. Tidak perlu harus dengan kompatibel dengan dari itu, dan pastikan kondisi ini adalah harus dikasih layar matte. Kenapa nggak dikasih layar matte? Karena supaya kombonya tuh jangan tertekan terus. Nah, kalau jika sudah selesai, kalian buka download, pastikan ini ada tampilan seperti ini ya. Ini biasanya nanti tuh kondisinya dulu nih. Nah, caranya gimana? Di laptop ataupun di PC download aplikasi PC Remote Receiver supaya bisa beraktivitas, bisa terkoneksi. Nah, jadi kemudian ajarkan juga bagaimana cara untuk ini menggeserkan seperti ini ya. Nah, jadi itu akan muncul layoutnya seperti ini nih. Jadi layoutnya tuh ada game-game baru, game lama ya. Nah, ajarkan juga bagaimana cara menggunakan betul. Ajarkan juga untuk biar koneksi utilitiesnya ya. Jadi mempelajari utilities itu akan sangat berguna bagi mereka bagi yang pemula untuk supaya tidak salah mencet tombolnya dan mengenali bagaimana cara alternatif menggunakan mouse ataupun keyboard dengan alternatif seperti ini ya. Lalu kemudian kalian pastikan juga harus sign out ya. Jadi harus sign in. Jadi maksud sign in ini adalah kalian harus bikin akun itu bukan hanya di laptop tapi juga di sini juga ya. Jadi ada connection hub ya. Jadi akan muncul koneksinya untuk koneksi ke laptop ataupun ke HP ponsel kalian. Terus jika sudah selesai, pastikan kalian ajarkan untuk membuat layout bila portrait landscape atau layout. Ini biasanya aku tuh pakai yang landscape ya. Jadi akan diajari seperti ini. Nah, kan tombol seperti ini. Jadi ajarkan juga para pemula ini bagaimana cara menambahkan tombol. Kalian pilih tombol-tombolnya seperti add button, add joystick. Ini misalnya add button nih. Ajarkan juga nih bagaimana cara editnya nih. Editnya tuh kalian bisa pilih name-nya apa tapi sesuai dengan tombol. Nah, ini add icon seperti ini nih. Tapi harus download dulu gambarnya. Itu ada di Wikipedia Commons untuk PlayStation ataupun Xbox ya. Tambah ikonnya, terus ajarkan juga bagaimana cara keystroke-nya ya. Jadi cara nambah keystroke tuh tambah add-nya nih. Ini kan ada Xbox controller, direct controller Axis, QWERTY. Nah, ini tergantung sebaiknya kita pilihnya yang Xbox saja supaya itu jadi bisa mengingat tombol-tombol seperti apa, sama halnya kayak di PlayStation dan juga Xbox. Nah, itu baru diajarkan juga bagaimana cara untuk keluar ya. Jadi kalau sudah selesai tulis nama terus kalian cara keluarnya gimana. Nah, jadi maka dari ini kalian bisa ajarkan juga untuk pilih controller joystick, bisa tambahin add touchpad, tambahin page. Jadi page itu maksudnya kayak halaman gitu, bisa arcade, bisa original ya. Itu tuh diajarkan juga perempuannya supaya ini, tapi harus profesional kan. Untuk yang bagi profesional dia diajarkan pada plating tersebut. Nah, kamu jangan lupa juga untuk exit. Jadi kalau untuk serius bilang don't save atau save, saya pilih ini don't save ya, karena udah nggak berlaku. Nah, seperti itu. Dan ajarkan juga setelah itu baru deh kalau sudah selesai gunakan ini, pastikan kalian bisa ajarkan cara menonton yang bentuk kayak tombol, tapi pastikan jangan tahu ini ya. Jadi akan muncul bentuk seperti ini, aku kasih tombolnya nih. Nah, itu seperti ini contohnya adalah PSTP ini aku udah masih punya nih. Jadi dengan begini, controller seperti ini para pemula tuh bisa menggunakan untuk pertama kali, meskipun harus dari kecil-kecil dulu baru yang besar-besar supaya sampai bisa benar-benar mahir. Nah, itu aja tips bagaimana cara mengajarkan para awal profesional ke pemula untuk menggunakan kontrol joystick ya. Ada kontrol PC Remote, ada berapa keadaan yang kalian tahu ingat adalah dengan adanya kontrol PC Remote itu juga sama halnya untuk mengawetkan controller karena kan kita tidak boleh terlalu sering menggunakan controller itu meskipun tidak rusak ya, ataupun rusak kabel ataupun karena sebagainya ataupun karena jatuh, karena
Karena dengan acara ini bisa mempersamakan bolos uang dan juga biaya tukaran yang tidak murah ya. Dan juga membuat refleksi dan memberikan waktu jeda kontrol untuk istirahat lebih lama sama 1 bulan atau sesering mungkin. Yang penting bisa berguna juga untuk keperluan, bisa kalian bisa pakai gamepad ataupun game yang lain sebagainya ya. Ataupun kontrol cadangan, kalian bisa wajib kontrol cadangan tapi nggak harus sekaligus. Kita bisa harus menabung uang dulu supaya bisa lebih banyak ya. Oke, terima kasih juga bermanfaat. Tapi pasti biasa untuk follow sosial media aku, kemudian dan aku sendiri tahu bagaimana cara dari kalian untuk mengajarkan pemula untuk menggunakan controller PC remote. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.